Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Nah, di video kali ini mungkin agak berbeda ya teman-teman ya, dengan video-video sebelumnya. Nah, hari ini saya lagi ada di daerah Gadok, Ciawi. Itu lagi ada di tempat pelatihan lele Sangkuriang Abah Nasarudin. Nah, itu dia tuh lokasinya. Nah, ini lokasi, kebetulan ada tempat buat berkumpul di atas ini, kayak semacam saung ya. Nah, di bawahnya ini penginapan. Oke, kenapa saya ada di sini? Yang pertama, eh, karena saya sudah resign ya teman-teman ya, dari pekerjaan sebelumnya di media cetak. Nah, jadi kira-kira untuk kedepannya saya butuh usaha, ingin menjadi pengusaha lah ya gitu. Nah, ini saya sudah cari selama beberapa bulan, kira-kira usaha apa yang tepat, mau kuliner, mau apa. Nah, ini saya akhirnya menemukan usaha budidaya lele. Nah, karena saya lihat peluangnya cukup besar teman-teman untuk lele itu. Jadi satu, sebagai lele konsumsi, itu kan teman-teman bisa lihat banyak sekali orang yang sekarang sudah mengkonsumsi lele, baik dikonsumsi berupa lele goreng ya, atau pecel lele, atau makanan olahan seperti abon lele atau macam-macam frozen lele juga gitu. Nah, itu bagi saya itu adalah suatu peluang yang besar karena pasarnya masih terbuka luas. Nah, di tempat ini, di lokasi ini, yaitu pusat pelatihan lele Sangkuriang Abah Nasarudin ini lokasinya ada di daerah Gadok tadi saya bilang. Gampang lokasinya sini, tinggal teman-teman bisa cari di Google Map, langsung nongol itu lokasinya di mana. Nah, di sini saya akan belajar bagaimana cara pemijahan, cara pembesaran, sampai nanti ke cara manajemennya tentang usaha perikanan lele ini. Nah, mohon doanya teman-teman agar pelajarannya gampang diterima dan mudah dicerna, sehingga saya dapat mempraktekannya untuk membuat usaha pembibitan atau pemijahan lele Sangkuriang. Oke, nanti akan saya share beberapa kegiatan-kegiatan yang akan saya ikuti di sini. Nah, oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan lele ini, biayanya juga nggak mahal. Untuk paketannya itu biayanya sekitar 1.650.000. Itu sudah termasuk penginapan dan makan. Nah, durasinya itu 3 hari 2 malam. Jadi pokoknya sampai bisa teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini Abah Lele Abah Nasarudin ya. Nah, kebetulan Abah baru belum lama nih meninggal, jadi udah almarhum, jadi diteruskan oleh Mang Acep. Nah, ini lokasi-lokasinya, lokasi-lokasi pemijahan ya, pembenihan untuk lele. Banyak sekali nih teman-teman lokasi kolam-kolamnya ini. Jadi lele Sangkuriang adalah lele yang dikembangkan oleh Abah Nasarudin itu melalui hasil persilangan sehingga dapatkan lele dengan kualitas yang baik ya. Dia tahan terhadap penyakit dan mempunyai nilai yang produksi yang cukup bagus gitu ya, dari sisi berat dan segala macam. Ini kolam-kolam pemijahan ya. Nah, ini ada kayak semacam ijuk-ijuk itu buat nanti telur-telur lele. Nah, seperti ini. Nanti kita belajar mulai dari nol, dari tidak tahu. Seperti saya kan, saya biasanya tahunya starlet ya, mesin-mesin mobil. Nah, ini pengen belajar soal lele ini. Jadi kita sama-sama belajar nih teman-teman. Nah, kebetulan saya belajarnya di pusat pelatihan lele Sangkuriang Abah Nasarudin. Ini kolam lele yang bibit ya, yang udah berukuran sekitar 2 cm sampai 3 cm. Tuh. Ini secara peluang bisnis lele itu cukup menjanjikan, karena semakin hari itu
konsumsinya setiap hari semakin bertambah gitu. Ya teman-teman bisa lihat lah di mana-mana di Jakarta itu banyak yang jual pecel lele, di warung Padang juga ada lele goreng, di mana macam-macam kreasi lele itu. Nah, ini ada teman-teman juga yang masih ikut latihan. Nah, ini ada yang dari Palembang, ini ada yang dari Jawa. tuh ya. Ini bahan untuk pembuatan kakaban, ini ijuk yang masih ori ya, belum disisir katanya. Nah, ini akan kita buat menjadi kakaban. Nanti butuh batang bambu ukuran 1,5 meter. Nah, ini dia nih batang bambunya ukuran 1,5 meter. Pertebal itunya aja, tar yang di atas yang bagusnya. Pak, potong Pak, punten Pak. Buat yang di bawah. Jadi kata kasarnya ini fungsinya buat nadangin si telurnya juga. 7 berarti ya. Jadi 7 kakaban. Nah, setelah dipasang diganjal ya, dijepit ya dengan menggunakan bambu dan diganjal pakai batu. Dalam ukuran 4x2 meter ini dibutuhkan sekitar 7x2 tambah 16 kakaban. Pastikan kondisi kolam harus bersih ya kalau untuk pemijahan. Tidak Kalau boleh ini mah nggak ada kotoran. urusan tentang berharap ada nggak. Diisi Netral. air. Yang penting itu tadi. Kalau saat si musim bambunya. kering Bambunya setinggi 30 cm, kalau musim jangan hujan sampai sekitar hujan 25 cm. bolak-balik. Nah, antara pucuk. Nih bentuk kepalanya dia lonjong. Iya. Ya, dia lonjong. Nah siripnya itu kalau sangkuriang itu mentok sampai sini, Pak. Nih, jadi hampir full dia. Ya, dia hampir full dia sini. Dia sirip atasnya. Nah ini ada list merahnya tuh, Pak. Dia cenderung ada merah. Nah ini ada merah. Ini sangkuriang. Ini. Nah, siapa? Saya tadi. Oh bapak nih. Nah ini seperti ini. Ini. Nah ini full sampai belakang sana Pak. Ada sedikit garis merah, kemudian ininya juga berwarna merah. Hanya dia memiliki Ya. Nah berwarna dia putih. lerek-lereknya itu cuma sampai setengah badan ini doang. Ke bawahnya lebih cenderung polos Pak. Beratnya mungkin lebih dari 2 kilo ini, 3 kilo lebih. Ini lele sangkuriang nih teman-teman. Laki atau perempuannya tuh gede-gede itu. Jadi kita diajarkan di sini nanti milih indukan untuk dipijahi. Merah jambu ya. Nah, merah jambu tuh. Kan istilahnya kelaminnya memanjang tuh. Nah, pelepasan indukan ke kolam pemijahan. Karepnya di mana basana? Nanti dikasih Pak, tenang, pulang kita bawa. Nanti kan satu ember kayak satu gelas. Nah, ini praktek hari kedua, itu kita akan mensortir benih yang setelah di kolam pendadaran, penetasan gitu. Nah ini ikan lele yang setelah kawin. Nah ini itu proses penyortiran bibit. Turun ya. Sampai 3 orang. Nah ini akan disortir sesuai dengan ukuran di alat sortir ini, ember sortir. Kalau misalkan banyak, kita
Ini kalau misalkan banyak ini, makanya taruh di sini dulu. Nah ini berhubung ini sedikit. Nah, coba. Nah. Ini yang paling terkecil dulu Pak ya. Iya. Tuh ukuran yang tadi 23. 3. Ini posisi ukuran 23, bak sortir, ember sortir 23. Nah, yang moncornya itu ukuran 12 sama 01. Oh, yang lolos. Jangan gitu-gituin. Nyetir sendiri pun jangan sampai digoyang kayak kayak pasir gitu. Makanya kalau ini kan pada ini nih, biar taruh aja gitu tuh. Bisa sambil ngopi, sambil ngerokok kayak Yang gitu. dia keluar sendiri ya. Jangan sampai wah ini beres mah cepet, cuman rusak kayaknya. Karena ukurannya kecil itu masih rauntan, masih. Duh, ya mau pesan nge-save itu kitchen dulu ya saya nanya. Nih, ada yang ukuran 34, ada yang 45, ada yang 46. Nah, makanya kita Pindah lagi ke situ. Ini Ke- kayaknya udah nggak ada tuh. bak sortir 34. 34, ember sortir 34. Masih ada Pak. Ada nggak situ nggak? Berarti kalau nggak ada berarti nggak ada. Oh, dia ada pindah. Nggak ada berarti. Ini kan sortiran yang kedua ini mah cuman Oh, loncat tuh. Nah, ini ada yang Umur berapa hari nih Bang Asyam nih? ini mah umur ini udah 2 kali nyortir ini mah Oh, udah 3 minggu. Cuman ini apa namanya lambat kepegang. Makanya malu lah sampai kepegang. tuh. Nanti ini pindah lagi ke ember 45. Ini 34, 45. Tuh, nah ini yang masuk ke ember 45. Dan ini juga. Tuh. Ada yang Ini kalau sortiran pertama udah pasti banyak. Ini sortiran yang ke ini. Itu yang gede tangkap. Ada 6. Kalau sortiran yang pertama itu dominannya ke 34, 23. Itu yang gede, yang gede. Nah, kalau masih sisa lagi berarti nih. Apa Pak? Kalau masih sisa lagi dari sosin 45 namanya ukurannya apa nih? Lewat dari 45 setelah 56. yang masih ada sisa. 56. Oh, berarti pindah. Airnya Pak? Enggak. Dibuang air ini. Ini mau dibuang, oh berarti dikeringin dong. Mau dipakai buat penetesan itu. Sistem ras. Cuma kalau sistem ras ini kan dari keran, air mesin dari sumber air. Kalau yang ini asalnya dari air itu juga diputar lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Ada yang Iya. Dibantu biarin aja supaya ngetas nanti. Nah, di sini. Ya dicaduin. Ngetas di sini. Dicaduin kan? Dicaduin. Bisa. Bisa. Airnya Jadi jalan dong. sebelum Airnya. dipindahkan kakabannya ini harus dibersihkan dulu kolamnya. Jangan sampai ada kotoran-kotoran Airnya atau ngalir nih. Pakai selang. Ini, apa? Enak. lumut-lumut supaya nanti hasilnya akan lebih baik. Nah, makanya tuh kalau misalkan di sini kan Itu nggak boleh pakai sabun ya Bang Asyam? nggak boleh pakai sabut gitu aja tuh. Pakai rinso. Udah sejauh biar itu aja. Ya. Kakaban yang saya pindahkan dari kolam pemijahan menuju kolam yang buat naruh calon-calon bibit lele. Nah, insya Allah mudah-mudahan doain ya teman-teman ya. Semoga jadi semua nih telur-telurnya jadi larva dan jadi lele. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Le. Oke, gitu ya. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Nah, ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum.